sebagai KPM BPNT, otomatis kita tidak akan dapatkan bantuan BPNT tahap 4 nanti teman-teman. Karena emang sekarang sebanyak Kemensos itu setiap Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, kalau tadi kita bahas bantuan PKH tahap 3, sekarang kita akan bahas untuk bantuan BPNT tahap 4, di mana sekarang sudah periode Juli Agustus teman-teman. Dan di sini ada kabar penting untuk teman-teman ketahui bahwa ada 3 kelompok KPM yang tidak akan cair untuk bantuan BPNT tahap 4-nya. Jadi pastikan kalian simak baik-baik. Dan jika kalian 3 golongan ini, dipastikan kalian tidak akan mendapatkan pencairan untuk BPNT tahap 4 nanti teman-teman. Jadi ini pelengkapnya, pastikan simak sampai akhir. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi untuk bulan ini pun, di bulan Juli ini cukup padat juga untuk proses pencairannya ya. Mulai dari bantuan BPNT tahap 3 yang juga masih bergulir, lalu PKH tahap 2 pun juga masih ada sebagian kecil yang belum cair, dan sekarang untuk PKH tahap 3 itu sudah juga mulai diproses, bahkan sejak 2 hari yang lalu malamnya teman-teman. Jadi sekarang kita akan pindah ke bantuan BPNT tahap 4, yang juga sekarang sudah masuk periodenya, yaitu bulan Juli dan juga Agustus. Dan di sini ada informasi mengenai 3 golongan atau 3 kelompok yang dipastikan akan gagal cair untuk BPNT tahap 4 dengan nilai bantuan Rp400.000 teman-teman. Nah, itu juga saya kutip dari berita Lampung Nesia teman-teman ya. Nah, jadi ada 3 kelompok teman-teman untuk warga atau KPM yang dipastikan bantuannya tidak akan cair di periode BPNT tahap 4 ini. Nah, yang pertama teman adalah kelompok yang tidak terdaftar di DTKS Kemensos. Itu diketahui, DTKS adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS meliputi pemerlu pelayanan kesehatan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial PSKS. Kemudian sendiri menjadikan DTKS sebagai acuan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah. Jadi kalau teman-teman tidak terdata di DTKS, itu dipastikan kalian tidak akan dapat bantuan BPNT tahap 4 ini ataupun juga bantuan lain dari Kemensos. Karena juga kayak database atau induknya data untuk penyaluran bantuan Kemensos teman-teman, seperti itu. Kemudian kelompok kedua teman-teman, kelompok kedua adalah kelompok yang terdaftar dalam DTKS tapi tidak terdaftar sebagai KPM BPNT. Karena begitu saja teman-teman, ketika kita terdaftar di DTKS, nama kita muncul, tapi begitu bagian atau kolom bantuan BPNT kita tidak berhak atau tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan tersebut, itu juga tidak akan dapat bantuan BPNT. Biasanya nanti akan muncul keterangan ya, periodenya berubah menjadi periode 4 nantinya jika emang sudah mau penyaluran. Tapi kalau keterangannya strip, itu artinya kita tidak terdata untuk sebagai KPM BPNT, otomatis kita tidak akan dapatkan bantuan BPNT tahap 4 nanti teman-teman. Karena emang sekarang sebanyak Kemensos itu setiap tahapan mereka ada beberapa KPM yang dihentikan dan juga ada KPM baru, karena memang mereka selalu memutarkan data untuk dapat data terupdate. Apakah ini emang layak, masih layak, ataukah sudah tidak layak untuk dapat bantuan, contohnya bantuan BPNT tahap 4 nanti teman-teman. Jadi buat teman-teman, kalau memang kalian sepanjang kalian emang masih layak, kalian masih memenuhi syarat untuk dapat bantuan ini, harusnya kalian tetap akan dapat bantuan ini teman-teman, seperti itu. Jadi kalian bisa cek berkali di DTKS apakah kalian keterangannya masih iya, dan juga periodenya sudah berubah menjadi periode 4 nanti ketika emang sudah mau mendekati proses penyaluran bantuan BPNT tahap 4 teman-teman, seperti itu. Oke? Kemudian kelompok ketiga teman adalah kelompok yang terdeteksi sudah mampu. Jadi bansos BPNT tidak akan cair kepada penerima yang terdeteksi sudah mampu. Sudah diketahui data penerima bansos di Kemensos selalu diperbarui setiap bulannya sesuai dengan data Dukcapil dan juga data dari pendamping teman-teman. Karena itu sifatnya juga adalah sifatnya dari bawah ke atas. Jadi dari lapangan, dari pendamping, dari perangkat desa, mereka lah yang akan
memberikan informasi atau mengajukan atau mengupdate apakah KPM ini memang masih layak ataukah dia sudah dianggap sejahtera sehingga nanti akan dihapus untuk bantuannya. Jadi buat teman-teman semua, kalau memang teman-teman merasa sudah mampu atau mungkin juga sudah dirasa mampu oleh pihak pendamping atau mungkin pengawas desa, mungkin kalian akan dicabut untuk bantuannya. Kalau memang kalian masih layak dan memang kalian masih perlu bantuan, ini pun biasanya tetap akan terdata dan akan diupdate sesuai dengan informasi fakta di lapangan, teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman, ini adalah 3 kelompok yang dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan BPNT tahap 4 nanti periode Juli Agustus. Dan juga buat teman-teman yang mau ngecek statusnya itu tinggal buka situs pengecekan cek bansos lewat handphone teman-teman, kemudian pilih provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, lalu masukkan data diri teman-teman seperti data KTP termasuk NIK, lalu ketik 8 huruf kode dalam kotak, lalu kemudian tinggal pilih bagian cari. Jika muncul kalian terdata seperti ini teman-teman contohnya, artinya kalian emang masih layak dan masih akan mendapatkan bantuan dari pemerintah, khususnya bantuan BPNT tahap 4 nantinya teman-teman. Tapi jika katanya nanti strip atau tidak, itu kalian sepertinya sudah tidak akan lagi mendapatkan bantuan dari Kemensos, terutama bantuan BPNT tahap 4. Ini pun juga akan muncul semua bantuan kayak PKH, lalu juga bantuan permakanan. Jika emang kalian terdata atau juga mensyarat, nanti pasti akan muncul keterangan iya untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut teman-teman. Jadi saran saya kalian cek berkala untuk terus kalian di TKS, jika memang ada perubahan ataupun ada keterangan yang tidak sesuai, kalian juga bisa tanyakan ke pendamping, ke perangkat desa untuk dicek dan diupdate agar nanti tidak terlambat ketika nanti proses pencairan kalian tetap dapat bantuan tersebut teman-teman, seperti itu ya. Jadi buat teman bantuan emang nggak ada habisnya ya, karena emang kita pun juga banyak yang sangat membutuhkan bantuan ini. Walaupun emang ada yang mungkin belum mendapatkannya, kalian mungkin dianggap masih mampu atau mungkin belum terdata dengan lebih spesifik. Jadi buat teman-teman, kita pun juga harus aktif teman-teman. Jika emang kalian ingin bantuan ini, kamu juga harus aktif cari informasi, bertanya ke perangkat desa. Itu tidak bisa hanya diam saja nanti tiba-tiba ada yang mengecek dan kita dapat bantuan. Kadang-kadang kita masih perlu aktif, bahkan kita juga harus sering menanyakan dan juga kita juga harus sering untuk berkoordinasi dengan pihak terkait agar nanti kita bisa diajukan dan dimasukkan ke dalam data DKS melalui kantor-kantor desa ataupun juga kantor camat dan juga dinas komunitas sosial terkait di daerah kalian teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk update mengenai bantuan BPNT tahap 4, jadi semoga saja nanti juga pilihan dengan lancar, sebenarnya juga PKH tahap 3 yang sudah cari lebih awal. Yang jelas akan ada terus mengenai bantuan PKH, BPNT, PIP, lalu juga nanti mengenai CPNS, dan juga kartu prakerja, serta banyak informasi penting lainnya buat teman-teman semua. Jadi stay tune terus, dan buat yang suka, please like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Saya, Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!